Kita lihat ayat yang akan kita renungkan pada hari ini. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, jujur saja bahwa ini ayat firman Tuhan yang sulit untuk dimengerti. Tapi kita percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak salah mengajar, sehingga kita tidak salah mengerti kebenaran firman Tuhan, dan sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat kata jika kita menyangkal dia. Bapak Ibu, dalam terjemahan yang asli berbunyi demikian, if we will deny him. Jadi kata menyangkal ini menggunakan kata deny, tapi ada tambahan dari yang terjemahan aslinya adalah if we will deny him. Artinya jika kita akan menyangkal dia. Sebenarnya kata akan menyangkal ini berarti ada suatu peringatan ya, yang ditekankan oleh Rasul Paulus ketika dia mengajari kepada Timotius. Ada satu peringatan. Kata menyangkal ini juga deny dijelaskan dengan lebih jauh menggunakan kata disown. Artinya adalah ketika seseorang disown akan Yesus Kristus, sudah tidak mau lagi memiliki Yesus dalam hidupnya, menolak ketuhanan Yesus Kristus, sudah tidak mau lagi mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan demikian dia tidak lagi mau mengikuti Yesus dalam hidupnya. Maka apa yang akan terjadi? Tuhan Yesus pun akan menyangkal dia. Bapak Ibu, ini mengerikan sekali. Kata menyangkal ini digunakan juga di dalam Matius 10 ayat 33 yang berbunyi, jika kamu menyangkal aku di depan manusia, maka aku pun akan menyangkal engkau di depan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam perjalanan mengikuti Tuhan Yesus, ya ada kemungkinan terjadi, tapi sudah diingatkan ya agar jangan menyangkal Tuhan Yesus. Mengapa? Karena akan disangkal juga oleh Tuhan Yesus. Yang ayat berikutnya, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kata dia kita tidak setia ini diterjemahkan dengan faithfulness, ya, atau tidak percaya. Bukan berarti tidak percaya ini sama dengan kata deny. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tidak percaya ini maksudnya adalah karena keterbatasan kita sebagai manusia. Kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi memang terjemahan Indonesia ini luar biasa. Dia katakan kita tidak setia. Tidak setia artinya apa? Kita gagal melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan mengikuti Dia. Misalnya kita tidak setia dalam melakukan pelayanan. Ya, misalnya kita meninggalkan kepercayaan yang sudah Tuhan percayakan untuk mengerjakan sesuatu yang dipercayakan oleh gereja Tuhan. Ya, atau mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita melayani Tuhan. Gagal, tidak setia. Ya, kata tidak setia ini bukan berarti orang tersebut sudah menyangkal Yesus. Orang tersebut sudah tidak mengikuti Yesus dalam hidupnya, meninggalkan Yesus. Bukan. Ketidaksetiaan ini artinya kegagalan, tetapi hatinya, imannya tetap mengikuti Yesus dengan setia. Dan kegagalan tersebut, seperti ayat ini menjelaskan, dia tetap setia. Tidak membuat Tuhan itu menjadi tidak setia. Tuhan tetap setia. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menguatkan bahwa kesetiaan Tuhan itu bukan karena ketidaksetiaan kita. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali perjalanan kita mengikuti Tuhan. Perjalanan kita dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara mengikuti Tuhan Yesus dan dipercayakan untuk melayani Tuhan, atau bahkan ketika Tuhan memanggil saudara, adakah keraguan-raguan di dalam hati saudara? Seakan-akan saudara mengatakan, saya tidak mampu, saya terbatas, saya juga orang berdosa di masa yang lalu. Bapak saudara, ingat hari yang pertama, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memberikan kemampuan, karena Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan menguatkan kita. Jadi jangan takut, jangan ragu. Yang kedua, ketika saudara melayani Tuhan, adakah hal-hal yang terjadi membuat saudara begitu merasa lemah dan ingin mundur dari pelayanan, membuat saudara menjadi tidak kuat lagi untuk mengerjakan panggilan Tuhan? Benar Bapak Ibu, kita terbatas secara kedagingan, secara tubuh. Tapi ada janji Tuhan yang menguatkan kita, yaitu Tuhan akan memberikan kita hikmat pengertian. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara,
ketika lemah, ketika rasa ingin mundur, ingatlah ada satu tujuan mulia yang hendak kita capai ketika kita melayani Tuhan. Untuk itulah kita didorong untuk sabar, untuk tetap bertahan, ya, untuk bertekun di dalam panggilan itu. Badai apapun yang datang, yang sebesar apapun datang menghantam hidup kita, ya, mari kita tetap bertahan karena ada Tuhan yang menuntun kita. Yang terakhir, adakah banyak persoalan yang terjadi atau mungkin hal-hal tertentu yang saudara dengar atau hadapi yang membuat saudara meragukan kekuasaan Tuhan Yesus? Jika ada, buanglah itu jauh-jauh. Mintalah hikmat kepada Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan setia. Ya, oleh sebab itu, tetaplah setia. Teruslah semangat mengikuti Tuhan Yesus. Kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Oleh sebab itu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita mengikuti Tuhan Yesus, kita mengerjakan pelayanan ini karena ada satu tujuan yang mulia, yaitu keselamatan orang-orang pilihan Allah dan pertumbuhan rohani orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mengucap syukurlah dan terus semangat melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan